Nasab ini kan gini, kemarin ada ya sepertinya memang rame juga gitu ya pernasapan ini ya. Jujur ya, karena kita sebagai orang awam juga kita melihat bahwa ini udah sebenarnya kan udah bertahun-tahun udah kita paham mengenai nasab ini, udah paham segala macam dan juga udah disepakati banyak, bahkan seluruh dunia kan seperti itu ya. Gitu. Terlepas dari tentunya banyak beberapa oknum yang keliru gitu. Saya juga paham, nggak cuma itu aja. Setiap orang dari mana aja, kelompok manapun pasti akan ada oknum yang keliru, itu udah hal yang biasa kan, hal biasa. Ketika kemudian fenomena ini viral gitu dan kemudian menjadi perbincangan, kemudian menjadi topik-topik yang kemudian meningkatkan AdSense lah ibaratnya gitu ya. Banyak yang udah mulai bicara tapi bukan porsinya menurut saya gitu ya. Kita nggak tertarik untuk mengangkat itu karena kita bukan di situ kapasitasnya. Dan satu ini berkaitan dengan Rasulullah juga jatuhnya. Takutnya kita di pihak yang keliru gitu. Gimana kalau beneran itu keturunan Nabi? Mau ngomong apa kita? Nanti ketemu Nabi mau apa kita gitu? Terus ulama-ulama yang sepanjang berabad-abad sudah mengakui keabsahan ini, kita mau kemanain? Ya kan? Ya ini sih sebetulnya gini. Kalau ini sikap saya secara pribadi dan saya juga ya ini nasihat dari guru saya. Jadi begini, beragama yang baik itu kita kan namanya, kita aliran ini Ahlus Sunnah wal Jamaah kan. Jamaah itu kan artinya jamaah bersama-sama. Ya cari mayoritas dong, ya kan. Kalau mayoritas ulama mengatakan begini, ikut aja lah. Kita sebagai orang awam nih, nggak usah pusing-pusing gitu. Kalau banyak ulama berpendapat begitu, kenapa? Karena ada hadis mas, jaminan dari Nabi. La tajtami ummati alal khata' alal dolalah. Jadi umat Nabi Muhammad itu gak akan bersepakat tentang kesesatan, tentang sebuah kesesatan. Jadi kalau mayoritas ulama mengatakan A, ijma namanya ya, dalam ilmu Islam itu namanya ijma, kesepakatan ulama. Itu tidak ada garansi dari Nabi. Mereka itu nggak akan bersepakat tentang kesesatan gitu loh. Kalau sudah ijma itu, ya udah kita percaya aja gitu loh. Dan sekali lagi, kepercayaan ini bukan landasannya bukan kepercayaan buta, tapi karena kita yakin bahwa kalau ulama menyepakati, landasannya pasti ilmu. Gitu loh, ini kearifan ini yang kita perlukan. Tanpa harus berkomentar, ya silakan kalau yang punya keahlian gitu ya. Tapi saya secara pribadi dinasihati sama guru saya, iyyak min mukhalafatil ijma. Jangan sekali-kali kau melanggar ijma ulama. Ulama itu pewaris para nabi loh, warathatul anbiya. Kita ini kalau pengen beragama seperti yang diinginkan sama Nabi, ya ikuti ulama aja. Ulama-ulama beneran ahli loh ya, bukan ulama istilahnya yang diulamakan. Ulama yang keilmuannya sudah teruji. Ulama-ulama kita itu yang ulama besar, orang kita ribuan jilid itu. Ya kita percaya sama mereka. Dan kepercayaan kita itu gini, kalau sekarang saya percaya Mas Hari andai kan dokter, saya percaya dengan penjelasan Mas Hari karena Mas Hari punya kepakaran dalam kedokteran. Salah nggak? Ya enggak. Ya enggak, itu justru itu tuntunannya begitu kan. Masa setiap kali kita pergi ke rumah sakit kita kritik dokter ini, ya Anda nggak bakal sembuh dong kalau gitu. Karena rasa ya ada sisi ngerasa lebih pinter gitu. Karena ada yang saya tahu kamu enggak gitu ya. Kadang ada hawa nafsu itu di situ tuh. Kadang nafsu manusia itu kadang-kadang kan suka ada dorongan-dorongan untuk mencari hal-hal yang aneh gitu kan, memunculkan pendapat-pendapat baru.